Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in muhtadin ainal yaqin wa turi sinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman Islam sehingga kita masih bisa melanjutkan ngajinya. Dan di video kali ini kita akan ngaji Iqra, ya, dimana bab ini menerangkan bila wakaf berhenti. Wakaf itu berarti artinya berhenti, maka huruf terakhir dibaca sukun atau mati. Jadi gini, ini kan dibaca a, mi, na, terus sama dengan ya a, min, sebab ini yang tanda bulat ini namanya wakaf. Nah, jadi ketika wakaf huruf terakhir dibaca sukun atau mati. Di dalam ilmu tajwidnya hukum bacanya yaitu mad arid disukun. Dan untuk lebih jelasnya kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan makbulan thayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tadi sudah berdoa, dan biasanya kan kalau kita baca Iqra itu itu belum menjelaskan tentang hukum tajwidnya. Tapi di sini kita akan mencoba ngaji dengan membaca, lalu kita nanti menguraikan hukum baca tajwidnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in muhtadin ainal yaqin wa turi sinin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi kita baca dan sekarang kita mengaji dengan menguraikan hukum tajwidnya. Manarrahim. Nas, di atas huruf sin ada harokat sukun. Jadi sinnya ini dibaca s dan keluar angin. Dalam ilmu tajwidnya itu hukum bacanya hamas. Nas ta'in. Jadi ini mad arid disukun. Keterangan mad arid disukun ialah setelah matobi'i ada huruf yang mati, sebab matinya karena wakaf, maka hukum bacanya mad arid disukun. Ini huruf matobi'inya berarti ya. Nih, huruf matobi'inya huruf ya yang dipanjangkan huruf ain, kasroh ai, terus diikuti diikuti huruf nun yang mati jadi ain. Jadi dibacanya nas da'in. Anggap ini namanya wakaf ya. Adapun wakafnya
dinamakan wakaf rasul ayat atau terakhirnya ayat, terminalnya ayat kayak gitu. Muh, nah di atas huruf H ada harokat sukun atau sukun ya, sukun itu mati. Jadi ketika H ini mati, suaranya keluar angin. Muh, suara H itu tebal. Muh, muh. Dalam hukum tajwidnya, hukum bacaan tajwidnya yaitu hams. Hams itu keluar angin. Muhtadin, mad ari disukun. Jadi keterangan mad ari disukun yaitu setelah matobi'i ada huruf yang mati, sebab matinya karena waqaf. Nah ini huruf matobi'inya, ya sukun. Keterangan daripada matobi'i itu huruf hijaiyah berharokat kasrah diikuti ya sukun, maka namanya matobi'i. Berhubung huruf terakhir ini mati, sebab matinya karena waqaf, maka dalam ilmu tajwidnya hukum bacanya mad arid disukun. Allahu a'lam bishawab. Yang seterusnya ai, di atas huruf iya ada harokat sukun. Sama tadi ya, ini juga huruf ya sukun, ini juga ya sukun. Lalu yang membedakan antara matobi'i dan len yaitu ketika huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti ya sukun, maka hukum bacanya len. Apa itu len? Len itu suara yang membelok atau huruf yang dibelokkan. Jadi suara a sama i-nya disambung jadi ai. Dan yang perlu diingat yaitu ketika ya sukun bunyinya itu i bukan e. Jangan dibaca e. Kalau dibaca e jadi ae. Terus yang benar gimana? Yang benar itu ya sukun, suara ya sukun bunyinya itu i jadi ai. Ai nal. Di sini ada huruf alif dan lam berharokat sukun. Ketika ada alif lam dibaca jelas, terbaca jelas, nama hukum bacanya al-qamariyah. Al-qamariyah yaitu alif lam yang terbaca jelas. Al-qamariyah ailamul mudharoh, artinya alif lam yang terbaca jelas. Ainal yaqin, mad arid disukun, artinya mad panjang, artinya arid itu baru, sukun itu mati, yang baru mati itu huruf nun, sebab matinya karena waqaf. Keterangan daripada mad arid disukun setelah matobi'i ada huruf yang mati karena waqaf, hukum bacanya mad arid disukun. Mad itu artinya panjang, arid itu baru, sukun iku mati. Yang baru mati berarti huruf nun. Ketika setelah matobi'i ada huruf yang mati, maka hukum bacanya mad arid disukun. Dan cara bacanya itu panjang. Panjangnya bukan seperti matobi'i. Boleh kita baca seperti matobi'i, namanya jalan hadri. Kalau kita bacanya agak panjang dikit, namanya jalan tadwir. Ketika kita membacanya lebih pelan, namanya jalan tartil. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang seterusnya waktu tunya dibaca panjang, domah tunya dibaca panjang sebab matobi'i, dan huruf matobi'inya itu huruf wawu. Ketika huruf hijaiyah berharokat domah diikuti wawu sukun, maka hukum bacanya matobi'i. Mad itu artinya panjang, tobi'i itu sifat atau kelakuan. Sifat atau kelakuannya orang yang membaca Al-Quran apabila huruf hijaiyah berharokat domah diikuti wawu sukun. Dan ukuran panjangnya yaitu 1 alif 2 ketuk, 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Waturi, ro tafkhim dibaca tipis ri. Waturisi, mad tobi'i. Mad itu artinya panjang, tobi'i itu kelakuannya orang yang membaca Al-Quran
Apabila ada huruf hijaiyah berharokat kasroh diikuti ya sukun, hukum bacanya mad tobi'i. Yang dipanjangkan huruf sin kasroh si ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Waturisinin. Mad arid disukun, mad artinya panjang, arid itu baru, sukun itu mati. Yang baru mati huruf nun, mati sebab matinya karena wakof. Keterangan daripada mad arid disukun, setelah mad tobi'i ada huruf yang mati karena wakof, hukum bacanya mad arid disukun. Allahu a'lam. Dan yang seterusnya, huruf kaf berharokat sukun. Ketika huruf kaf itu mati atau berharokat sukun, maka hukum bacanya itu hamas. Hamas itu keluar angin, jadi huruf kafnya keluar angin. Gitu. Wallahu a'lam. Zibun, ini juga mad arid disukun. Huruf sin berharokat sukun, hukum bacanya hamas. Hamas itu keluar angin, jadi huruf sinnya keluar angin mus. Dan ketika kita mengeluarkan huruf sin itu nyengir ya, jangan mencucu. Kalau mencucu itu seperti huruf sod. Jadi huruf sinnya itu nyengir, mustah. Ha berharokat sukun, hanya dibaca hanya keluar angin. Dan suaranya itu dari tenggorokan dalam ya, mustahziun. Ini juga mad arid disukun. Keterangan daripada mad arid disukun, setelah mad tobi'i ada huruf yang mati, sebab matinya karena wakof, iku hukum bacanya mad arid disukun. Mad itu artinya panjang, arid itu baru, sukun itu mati. Yang baru mati itu huruf nun, sebab matinya karena wakof. Fi dibaca panjang, matobi'i, huruf matobi'inya ya, yang dipanjangkan huruf fa kasroh fi. Jadi huruf hijaiyah berharokat kasroh diikuti ya sukun, maka dibaca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Fi tauto. Nah, di sini bukan qalqalah ya, karena bukan huruf qalqalah, ini huruf do. Do-nya berharokat sukun, berarti do-nya mati, maka tak sama do disambung jadi tauto. Nah, ketika mengeluarkan huruf do ini diusahakan jadi suaranya itu jadi bibirnya itu mingkem ya. Terus mingkem, terus agak mencucu, terus lidahnya dikeluarin dikit, tauto. Harus bisa membedakan antara huruf tod dan huruf dha gitu. Fi tauto lil, ini disebut mad arid disukun. Jadi huruf setelah matobi'i ada huruf yang mati, sebab matinya karena wakaf, hukum bacanya itu mad arid disukun. Nah, ini huruf matobi'inya ini ya. Jadi keterangannya huruf hijaiyah berharokat kasroh diikuti ya sukun, namanya matobi'i, terus diikuti huruf yang mati, jadi hukum bacanya namanya mad arid disukun, bukan matobi'i lagi ya. Fi taubalil aus. Nah, huruf sod berharokat sukun, maka sodnya keluar angin aus. Nah, posisi sod itu berarti agak mencucu, jangan nyengir. Kalau nyengir jadi sa. Ini posisinya sod, jadi mencucu aus. Hanya dibaca panjang sebab harokat fathahnya berdiri, dan ukuran panjangnya itu 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Aus habil, alif lam yang terbaca jelas, hukum bacanya al-qamariyah ilamul mudharoh, artinya alif lam yang terbaca jelas. Ashabil fil, mad arid disukun, mad itu panjang, arid itu baru, sukun itu mati. Jadi yang baru mati itu ini huruf lam, sebab matinya karena wakof. Keterangan daripada mad arid disukun,
setelah mad tabi'i ada huruf yang mati karena waqaf. Jadi hukum bacanya itu mad arid disukun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.